Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 14 April 2025. Bacaan akan dibawakan oleh Frater Giovanni Rek Diamanti dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Dismas Valen Saletia dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita membaca Injil pada Fresh Juice edisi hari ini, Senin 14 April 2025, dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Santo Fransiskus dari Paula, seorang kontemplatif sejak dini, ketika orang tuanya berdoa untuk kelahirannya dan mempersembahkannya kepada Tuhan, dan kemudian ia mendirikan banyak biara dan banyak orang disembuhkan olehnya. Pada suatu ketika Paus memintanya untuk pergi menemui Raja Louis yang ke-11 dari Prancis, yang telah lama meminta Fransiskus. Karena ketaatan ia meninggalkan kehidupan kontemplatifnya dan pergi ke Prancis, dan akhirnya memiliki pengaruh besar pada kehidupan raja. Sungguh betapa menakjubkan hidup di suatu masa dan menyaksikan seorang yang mengikuti Tuhan dengan sangat baik. Ia hidup jauh dari sorotan, dan diketahui bahwa ia memegang dirinya sendiri dan order tersebut dengan cara hidup ulah tapa sepanjang tahun, dan menebus banyak orang yang suam kuku dalam pengalaman mereka yang sama. Kesalehan, kerendahan hati dan amalnya sangat mengagumkan. Ialah orang yang sangat rendah hati. Bahkan ia meminta nama ordonya adalah Ordo Minimorum, yang mengingatkan bahwa mereka adalah yang terkecil dalam rumah Tuhan. Ia menghabiskan begitu banyak waktu dalam doa, sehingga dirinya semakin berkurang, sementara Kristus semakin bertambah. Orang-orang banyak berbondong-bondong untuk menemuinya, sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berada dalam pekan suci, dan dalam bacaan khususnya dari kitab Yesaya bab 42 ayat 3, dikatakan bulu yang patut terkulai tidak akan diputuskannya. Ini adalah cara yang sangat lembut untuk menggambarkan juru selamat kita. Dan sementara Yesaya mungkin berbicara tentang Yerusalem saat itu, dengan Yesus yang hidup di antara kita sekarang ini,
Tentu bagian ini sangat sempurna menggambarkan Tuhan Yesus. Menjelang akhir masa Prapaskah ini dan mendekati Paskah, kita mulai mendengarkan pada tingkat yang lebih dalam, di mana Tuhan akan menegakkan hukum di bumi, dan daerah-daerah pesisir akan menantikan pengajarannya. Disinilah kita berperan untuk terus menyebarkan ajaran-ajarannya dengan mengamalkan Injil. Namun bagaimana kita melakukannya? Tentu kita bisa belajar dari banyak orang kudus, santo-santa. Tentu mereka punya kekurangan, sama seperti kita manusia pada umumnya. Tetapi bagaimana mereka berusaha dan berjuang untuk menjadi kudus, itulah yang pantas dan layak kita teladani. Seperti Santa Maria Magdalena yang kita dengarkan kisahnya dalam Injil hari ini. Bagaimana dia memberikan yang terbaik dari dirinya, menunjukkan pertobatan yang total, dan tentu hal itu sangat disukai oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu mungkin ada orang yang tidak suka dengan itu, yaitu Yudas Iskariot. Tapi tentu itu adalah kelemahan dari Yudas sendiri. Bagaimana dia memperhitungkan secara ekonomis apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Sedangkan bagi Tuhan Yesus, justru itulah merupakan tanda pemberian diri, pengorbanan, dan ketulusan, serta usaha yang lebih ekstra lagi dari Santa Maria Magdalena untuk hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang berbicara tentang doa dan puasa. Bagi banyak orang berbicara tentang damai di dunia. Tentu kita perlu berusaha untuk melakukannya. Dan ini bersama dengan Yesus yang mengunjungi Maria, Marta, dan Lazarus yang telah dihidupkannya kembali. Tiga saudara-saudari dari Betani, dan Maria mengoleskan minyak narwastu yang harum ke kakinya. Marilah kita semakin berkomitmen untuk lebih total lagi dalam memberi diri bagi Tuhan. Tindakan Maria adalah pengorbanan yang besar, tapi itulah pengorbanan yang layak dan pantas untuk kita berikan bagi Tuhan Yesus sendiri. Iman dan pengabdiannya kepada Tuhan merupakan teladan bagi kita apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita umat manusia, bahwa perbuatan kasih itu akan menjadi berarti kalau kita lakukan dengan penuh iman. Tentu belum terlambat untuk bertobat, belum terlambat untuk meminta Tuhan menyertai kehidupan kita. Karena itu, mari kita mengulang apa yang Tuhan Yesus pernah doakan. Semoga mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 14 April 2025. Terima kasih kepada Frater Giovanni dan Pastor Dismas untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.